Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang penipisan lapisan ozon. Perkenalkan, nama saya Eti Tefnai dengan NIM 2324411852. Nama saya Maria Claudensia Nobekletes dengan NIM 2322411770. Perkenalkan, nama saya Maria Prianti Hoar, NIM 2322411923. Nama Novi Christian, NIM 2322411901. Nama Pascal Escrivanuta, NIM 2322411784. Nama saya Sofiana Mawistri Lopo dengan NIM 2322411800. Pertama, pengertian penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah penurunan bertahap konsentrasi molekul ozon atau O3 di stratosfer bumi, terutama disebabkan oleh pelepasan bahan kimia buatan manusia seperti klorofluorokarbon atau CFC, bromin dan klorin. Fenomena ini mengurangi kemampuan atmosfer untuk menyerap radiasi ultraviolet atau UV matahari yang berbahaya, meningkatkan risiko kanker kulit, katarak, dan kerusakan ekosistem. Yang berikut adalah karakteristik penipisan lapisan ozon. Yang pertama, lokasi. Terjadi di stratosfer sekitar 15-35 km di atas permukaan bumi, di mana konsentrasi ozon tertinggi berada. Yang kedua, penyebab utama. Aktivitas manusia yang menghasilkan zat kimia sintesis, khususnya CFC, terdapat dalam pendingin, pelarut, dan propelan. Yang ketiga, dampak kesehatan dan lingkungan. Meningkatnya radiasi ultraviolet B atau UVB yang mencapai permukaan bumi menyebabkan peningkatan kanker kulit, katarak mata, penurunan imun tubuh, serta mengganggu ekosistem laut dan pertumbuhan tanaman. Yang keempat, karakteristik kimiawi. Ozon atau O3 dipecah menjadi oksigen atau O2 dan atom oksigen bebas, menghancurkan molekul ozon secara katalitik. Fungsi utama lapisan ozon adalah melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Berikut adalah beberapa peran fungsi utama lapisan ozon. Yang pertama, menyaring sinar ultraviolet. Ozon menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang berbahaya. Tanpa perlindungan ini, risiko kanker kulit dan kanker pada manusia akan meningkat drastis. Yang kedua, melindungi ekosistem. Radiasi berlebihan dapat merusak fitoplankton di laut, sumber pangan utama rantai makanan, serta mengganggu pertumbuhan tanaman di darat. Yang ketiga, menjaga keseimbangan suhu. Dengan menyerap radiasi, lapisan ini membantu mengatur distribusi suhu di atmosfer bumi. Penyebab penipisan ozon. Penyebab utama berasal dari zat kimia buatan manusia seperti CFC, dari AC, kulkas, aerosol, halon dari alat pemadam kebakaran, karbon tetraklorida, dan metidel kloroform. Gas-gas ini melepaskan klorin yang merusak ozon. Proses terjadinya CFC naik ke stratosfer, tertekan, sinar UV terurai dan melepas atom klorin. Klorin bereaksi dengan ozon menghancurkan molekul ozon. Satu atau klorin bisa merusak ribuan molekul ozon. Dampak penipisan ozon bagi manusia. Yang pertama, kanker kulit. Yang kedua, katarak. Yang ketiga, penurunan sistem imun bagi lingkungan. Yang ketiga, kerusakan tanaman. Yang keempat, gangguan rantai makanan laut. Yang kelima, pemanasan global meningkat. Berikut beberapa contoh ozon dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan. 1. Ozon di lapisan atmosfer. Ozon stratosfer terletak di lapisan atas atmosfer atau lapisan ozon.
Fungsinya melindungi bumi dari sinar ultraviolet atau UV berbahaya dari matahari. 2. Ozon di permukaan bumi. Ozon troposfer ditemukan dekat permukaan bumi. Biasanya terbentuk dari populasi udara atau asap kendaraan pabrik. Bersifat berbahaya bagi kesehatan jika kadarnya tinggi. 3. Ozon buatan digunakan dalam alat seperti ozonizer untuk menjernihkan air minum, membunuh bakteri dan virus, menghilangkan bau tidak sedap. 4. Ozon setelah petir. Setelah terjadinya petir, udara terasa lebih segar. Itu karena terbentuknya ozon dalam akibat reaksi listrik di udara. Kesimpulan, penipisan lapisan ozon adalah masalah lingkungan global yang terutama disebabkan oleh aktivitas manusia, khususnya penggunaan bahan kimia seperti CFC, klorofluorokarbon. Lapisan ozon yang berada di stratosfer berfungsi melindungi bumi dari radiasi ultraviolet yang berbahaya. Ketika lapisan ini menipis, lebih banyak ultraviolet mencapai permukaan bumi. Dampaknya sangat serius, antara lain meningkatnya risiko kanker kulit, kerusakan mata, melemahnya sistem kekebalan tubuh, serta terganggunya ekosistem seperti plankton di laut dan tanaman di darat. Namun, upaya internasional seperti Protokol Montreal telah membantu mengurangi penggunaan zat perusak ozon. Hasilnya, lapisan ozon menunjukkan tanda-tanda pemulihan meskipun prosesnya berlangsung lambat. I just had to let you know you're